Halo teman film pecinta India lawas, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Lal Badshah. Film yang dirilis pada tahun 1999 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Amitabh Bachchan, Manisha Koirala, Amrish Puri, Raghu Farhan, Mukesh Rishi, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang perseteruan antara seorang pria pemberani melawan dua bersaudara pemberontak yang ingin menguasai kota. Tak hanya itu, orang tua mereka pun berseteru demi sebuah harta karun yang disembunyikan. Sampai akhirnya, sebuah fakta pun terungkap dan pertumpahan darah pun terjadi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh kondisi kota yang amburadul. Diketahui jika itu semua ulah dari Vicky, seorang pemberontak yang terobsesi untuk menguasai kota. Tak lama kemudian, seorang pria datang. Dia bernama Lal. Diketahui, Lal adalah warga biasa, namun disegani dan dihormati di kota itu karena selalu membela rakyat kecil yang tertindas. Vicky lalu menentang Lal untuk berkelahi. Namun Lal berkata jika saat ini dia tak ingin berkelahi karena dia harus mengantar seorang wanita yang harus dilarikan ke rumah sakit. Namun Vicky bandel, dia tak mau membuka jalan untuk Lal. Tiba-tiba muncul teman Lal yang bernama Balu yang membawa masyarakat untuk melawan Vicky. Sehingga Lal bisa lewat dan pergi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, anak buah Vicky yang bernama Jabar menyerang Lal. Karena dianggap membuat rusuh, Jabar pun dibuat mati oleh Lal. Atas kejadian itu, Lal dihukum dan menjalani sidang. Meskipun Lal tak memiliki pengacara, namun masyarakat antusias untuk mendukungnya. Pengacara Jabar yang bernama Mohan meminta hakim untuk menghukum Lal atas tuduhan pembunuhan. Namun Lal berkata jika dia melakukan tindakan yang seharusnya. Lal menjelaskan jika Jabar merupakan seorang penjahat. Maka jika Jabar tewas, maka itu semua adalah karma. Lal menambahkan jika hakim tak bisa menghukumnya karena tak ada saksi mata yang memberatkan Lal di pengadilan. Hakim pun mengambil keputusan jika Lal tidak bersalah. Lal lalu meninggalkan pengadilan dan warga terus memanggilnya dengan sebutan Lal Badshah. Lal merupakan seorang anak asuh yang dibesarkan oleh seorang wanita bernama Rupa. Rupa menegur Lal dan menyuruh Lal untuk berhenti melakukan kekerasan kepada orang lain. Rupa hanya khawatir jika niat baiknya akan membahayakan nyawanya sendiri. Lal membela diri dan menjelaskan jika dia tak akan tinggal diam saat orang-orang miskin ditindas oleh para penjahat. Untuk itu, Lal berani berkorban nyawa hanya demi keadilan masyarakat. Scene pun berpindah. Suatu malam, Lal menghentikan truk pengangkut senjata milik Vicky. Lal pun menghajar anak buah Vicky, lalu membeledugan truk itu. Salah seorang anak buah Vicky lalu mengadu jika truk mereka telah diledakkan. Vicky pun ngamuk dan berniat untuk menyingkirkan Lal yang dianggap sebagai penghalang bisnisnya. Di sisi lain, Lal berada di sebuah pesta rakyat. Tiba-tiba, seseorang mencoba untuk menembak Lal. Namun, orang itu ditangkap dan dihentikan oleh warga. Orang itu bernama Kalia. Lal lalu bertanya mengapa Kalia berniat menembaknya. Kalia menjelaskan jika dia disuruh Vicky untuk membunuh Lal dan diberi imbalan sebesar 6 juta rupiah. Lal berkata jika bayaran itu terlalu murah untuk membunuh seorang Lal Badshah.
Lal lalu menceramahi Kalia dan menyadarkannya agar tak berbuat sebuah kejahatan demi uang. Cerita pun berpindah. Terlihat seorang wanita bernama Kiran sedang dikerumuni warga. Diketahui jika Kiran bekerja sebagai agen asuransi jiwa. Warga berniat menagih uang asuransi keluarganya kepada Kiran. Namun Kiran menjelaskan jika dia belum mendapatkan uang untuk membayar mereka semua. Setelah itu, Kiran pun kabur dan pergi ke kantornya. Namun saat di kantor, Kiran malah ditegur oleh atasannya. Atasannya ngomel-ngomel karena selama Kiran bekerja, dia tak pernah mencapai targetnya. Atasannya mengancam kalau dia akan memecat Kiran jika dia tak mendapatkan asuransi dengan total 80 juta rupiah. Kiran pun kuku lutus dan tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Kiran hampir tertabrak mobil. Ternyata itu Lal. Kiran pun kembali kuku lutus dan meminta Lal untuk mengantarnya pulang. Di perjalanan, Kiran terus ngecoblak dan menawarkan asuransi kepada Lal. Namun Lal merasa jika dia tak membutuhkan asuransi jiwa, lalu dia pun menurunkan Kiran di jalan. Setelah itu, beberapa pedagang menemui Lal dan mengadu jika mereka selalu diganggu oleh Vicky dan saudaranya. Lal berkata jika dia akan berusaha untuk membantu para pedagang demi kesejahteraan mereka. Singkat cerita, Lal menemui seorang polisi bernama Ajit. Diketahui jika Ajit adalah kakaknya Vicky. Meskipun menjadi kepala polisi, namun Ajit selalu melawan hukum dan melancarkan bisnis adiknya. Di sana, Lal menyampaikan keluh kesah para pedagang kepada Ajit. Lal berkata jika dia mewakili kaum miskin dan ingin meminta agar Ajit dan Vicky berhenti menindas mereka. Lal mengancam jika itu masih terjadi, maka dia akan memberikan pelajaran kepada Ajit dan Vicky. Ajit tak terima dan mengancam balik Lal jika dia akan menghancurkan Lal terlebih dahulu. Namun Lal santuy dan berkata jika tak ada orang yang bisa menghancurkannya. Setelah itu, Lal pun capcus. Keesokan harinya, terlihat anak buah Vicky masih saja mengganggu para pedagang. Beruntung, Lal ada di sana dan memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu para pedagang jika tak ingin mati. Tanpa melakukan kekerasan, mereka pun ngebecir kabur. Lagi-lagi, warga menyuarakan nama Lal Badsah sebagai seorang pahlawan. Hal itu diketahui oleh Kiran. Kiran lalu menghampiri Lal dan mengujinya. Kiran lalu mengajak Lal untuk mentraktir kopi di sebuah kafe. Namun karena kantong Kiran yang pas-pasan, Kiran pun hanya memesan secangkir kopi. Kiran yang gengsi lalu berkata jika di kafe itu tak ada makanan yang enak. Kiran pun menjelaskan jika secangkir kopi lebih baik dinikmati berdua agar rasanya lebih mantul. Kiran ngecoblak dan menebak jika Lal seorang konglomerat karena semua warga hormat kepadanya. Namun dengan santuinya Lal menjelaskan jika dia hanyalah warga biasa yang hidup sama seperti yang lainnya. Saat Lal menyeruput kopi, tiba-tiba Vicky menelepon Lal dan mengajaknya bertemu. Lal lalu bergegas pergi dan pamitan kepada Kiran. Kiran pun berkata jika dia berharap bisa bertemu kembali dengan Lal, dan Lal pun menyetujuinya. Singkat cerita, Lal menemui Vicky. Di sana, Vicky berkata agar Lal tak selalu ikut campur dalam urusannya. Lal menjawab jika Vicky harus berhenti melakukan kejahatan kepada orang-orang yang tak bersalah. Dengan begitu, dia tak akan ikut campur masalah Vicky. Vicky kesal, lalu mengancam akan menembak Lal. Di sana, Lal berkata jika Vicky berani menembaknya, maka dia akan membalasnya dengan cara mendorong Vicky. Hal itu membuat Vicky ciut dan tak jadi menembak Lal. Saat di rumah, Lal kedatangan Mohan. Di sana, Mohan meminta maaf karena dia telah menjadi pengacara Jabar dan berniat menghukum Lal. Lal pun berkata jika Mohan melakukan hal yang benar karena tugasnya untuk membela kliennya. Mohan menjelaskan maksud kedatangannya, tak lain untuk meminta bantuan Lal. Mohan berkata jika saat ini anaknya yang bernama Silpa telah diculik oleh anak buah Jabar. Mohan meminta Lal untuk menyelamatkan Silpa. Lal berkata jika kasus penculikan adalah tugas kepolisian. Tetapi Mohan menjelaskan jika kepolisian tak mau membantunya karena Ajit terlibat dalam penculikan Silpa. Namun Lal berkata jika dia tak mau membantunya dan menyuruh Mohan untuk pulang. Di sisi lain, terlihat Silva sedang dipermainkan oleh para penculik. Tiba-tiba Lal datang. Ternyata Lal tergerak untuk membantu Mohan menyelamatkan Silva. Lal lalu menghajar para penculik itu dan berhasil menyelamatkan Silva.
Di sisi lain, Mohan mencoba menghubungi orang-orang yang bisa membantunya. Tiba-tiba, Silpa datang dan menyalahkan Mohan. Silpa berkata jika semua ini karena ulah ayahnya yang telah kalah di persidangan, sehingga Silpa harus menanggung akibatnya. Silpa menjelaskan jika dia beruntung karena telah diselamatkan oleh Lal. Mohan pun terkejut dan tak menyangka jika Lal mau membantunya. Lal Bacha. Suatu hari, Lal kembali bertemu dengan Kiran di kafe yang sama. Namun kali ini Lal yang mentraktir minuman. Tapi, Lal hanya memesan secangkir teh dan akan dinikmati oleh mereka berdua. Lal berkata jika di kafe itu hanya tehlah yang rasanya ajib. Kiran pun menyadari jika Lal sedang mengejeknya dan menirukan kelakuannya. Kiran lalu curhat dan menjelaskan kesusahannya. Kiran berkata jika dia diancam oleh atasannya agar mendapat nasabah dan mencapai targetnya. Karena merasa kasihan, Lal pun setuju untuk mendaftarkan asuransi jiwanya kepada Kiran. Kiran kegirangan, lalu menemui atasannya dan berkata jika dia telah mendapat asuransi dari seorang pria sebesar 80 juta. Atasannya tak percaya, lalu bertanya siapakah orang kaya yang mendaftarkan asuransi itu. Kiran menjawab jika dia adalah Lal Badsah. Urf Lal Bacha. Lal Singh urf Lal Bacha. Mendengar hal itu, atasannya malah marah-marah dan menyebut Kiran sudah gila. Kiran pun jengkel dan bertekad untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Setelah itu, Kiran kembali menemui Lal dan mengadu jika saat ini dia telah menjadi pengangguran. Tiba-tiba, Kiran berkata jika dia ingin menjadi istri Lal dan akan menjadi istri yang baik. Lal terkejut dan berkata jika mereka baru saja kenal dan tak mungkin untuk melangsungkan pernikahan. Saat di rumah, Lal curhat kepada Rupa jika ada seorang wanita yang mengajaknya untuk menikah. Lal menjelaskan jika Lal tidak tertarik kepada Kiran. Namun ibunya berkata, jika seorang wanita mengajak menikah, maka wanita itu benar-benar mencintainya. Rupa lalu meminta Lal untuk menerima Kiran menjadi istrinya. Scene pun berpindah. Suatu hari, seorang wanita menghampiri Lal dan meminta pertolongan. Wanita itu berkata, jika tanah miliknya diambil alih oleh seorang bandit bernama Narayan. Wanita itu menjelaskan jika dia tak bisa melapor kepada polisi karena dia diancam oleh Narayan akan membunuhnya beserta keluarganya. Maka dari itu, wanita itu meminta bantuan kepada Lal. Narayan Singh. Singkat cerita, Lal menemui Narayan dan meminta hak milik warganya untuk dikembalikan. Namun Narayan tak mau dan malah mengancam Lal jika Lal ikut campur, maka dia akan mengutus keponakannya yang bernama Vikram untuk membunuh Lal. Lal menjelaskan jika dia tak takut dengan ancaman Narayan, lalu menantangnya. Setelah itu, Narayan menemui keponakannya. Ternyata yang disebut sebagai Vikram adalah Vicky. Narayan mengadu jika dia mendapat ancaman dari Lal. Narayan lalu menyuruh Vicky untuk membereskan semuanya. Keesokan harinya, wanita yang telah mendatangi Lal datang kembali dengan penampilan yang berbeda. Lal menyadari jika wanita itu sedang berduka. Ternyata benar, wanita itu menjelaskan jika Narayan membuktikan ancamannya dan telah membunuh suaminya. Lal kesal, lalu kembali menemui Narayan. Di sana, Lal mengikat satu kakinya sehingga terlihat seperti Narayan yang hanya memiliki satu kaki. Lal lalu menghajar Narayan dan menjongklokkan Narayan di depan wanita itu. Lal menyerahkan Narayan dan berkata jika wanita itu harus menghukum Narayan sama seperti Narayan menghabisi suaminya. Lal menjelaskan jika dia akan bertanggung jawab untuk kematian Narayan. Mendengar hal itu, wanita itu lalu membacok Narayan hingga modiar. Kematian Narayan membuat Ajit geram, lalu menyergap Lal dan menangkapnya atas tuduhan pembunuhan. Ajit berkata, jika kali ini Lal tak akan bisa lolos dari hukuman, karena dia mempunyai beberapa saksi untuk memberatkan Lal di pengadilan. Lal pun dengan santuinya merelakan tangannya diborgol dan digiring oleh Ajit. Semua warga mencoba melawan dan tetap membela Lal. Tiba-tiba, Rupa datang. Rupa mengacungkan samurai dan mengancam Ajit agar Lal tidak dibawa ke penjara. Lal mencoba menenangkan ibunya dan berkata jika dia akan baik-baik saja dan Lal berjanji akan segera pulang. Saat di penjara, Lal diikat. Di sana, Ajit mendatangkan Vicky dan Vicky menghajar Lal habis-habisan. Vicky berkata jika dia akan membalas kematian Jabar dan Narayan.
Di sana, Vicky menghina silsilah keluarga Lal dan menyebut ibu Lal sebagai wanita murahan. Hal itu membuat Lal tak terima dan dia pun mengamuk hingga melepaskan ikatannya. Kemudian, dia menghajar Vicky. Namun, Ajit datang dan menodongkan pistol ke arah Lal yang membuat Lal tak berkutik dan mengalah. Setelah itu, Vicky mendatangi Mohan dan menyuapnya agar Lal mendapat hukuman mati. Mohan menyetujuinya, namun dengan bayaran yang lebih tinggi. Setelah Vicky pergi, Silpa datang lalu menegur Mohan. Silpa merasa kecewa kepada Mohan karena ayahnya itu telah dibutakan oleh uang. Padahal, Lal telah membantunya dari kekejaman para penculik. Silpa menambahkan jika dia tak ingin ayahnya mendapat uang haram dengan melakukan kejahatan. Keesokan harinya, Mohan mendatangi Ajit. Mohan berkata jika dia telah sadar dan berniat akan melepaskan Lal dari hukuman. Ajit pun tak terima, lalu menjonglokkan Mohan keluar. Di luar, warga sudah berkumpul untuk membebaskan Lal. Di sana, Mohan mendukung aksi masyarakat dan menyuruh mereka menerobos kantor polisi untuk membebaskan Lal. Ajit panik, lalu menyuruh anggotanya untuk menembaki massa. Namun, tak ada satupun yang menurut perintah Ajit, sehingga Lal berhasil dikeluarkan dari penjara. Lal menceramahi Ajit dan berkata, meskipun Ajit bersikap barbar, namun tak semua orang akan mematuhi perintahnya. Ajit pun ketakutan, lalu dihajar massa dan mencoba melarikan diri. Tiba-tiba, Ajit melihat seorang gelandangan, dan dia pun nyumput di balik jubahnya. Hal itu membuat Ajit lolos dari amukan massa. Ajit lalu berterima kasih kepada gelandangan itu dan menyebutnya sebagai malaikat. Di sisi lain, Vicky menghubungi ayahnya. Diketahui ayahnya bernama Dayal, seorang mafia yang berada jauh di luar kota. Vicky mengadu jika Ajit mendapat serangan dari seseorang yang bernama Lal Badsah dan menyuruh ayahnya untuk datang menemui mereka. Singkat cerita, Dayal pun tiba. Dayal melihat Ajit sudah babak belur karena dihajar massa. Dayal lalu menyalahkan Vicky, padahal Dayal tahu jika Vicky adalah seorang penguasa kota, namun tak becus melawan satu orang saja. Vicky menjelaskan jika Lal memiliki ribuan pendukung yang akan membelanya. Dayal lalu memerintahkan Vicky untuk membunuh semua pendukung Lal. Scene pun berpindah. Terlihat dua orang suruhan Dayal datang dan mencari Lal. Mereka berkata jika Lal diundang untuk menemui Dayal. Lal pun setuju dan datang menemui Dayal. Namun Dayal hanya menatap ke arah Lal seolah-olah dia teringat sesuatu. Setelah itu Dayal berubah pikiran dan malah mengajak Lal untuk berteman dengannya. Lal pun merasa heran dan berkata jika dia membutuhkan waktu untuk berteman dengan seseorang. Dayal menjelaskan jika dia akan sangat bodoh jika memusuhi orang seperti Lal. Mendengar hal itu, Vicky malah nepak tarang lalu pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Ajit menegur Dayal dan berkata jika ayahnya itu telah kalah sebelum berperang. Vicky menambahkan jika dia telah berseteru dengan Lal selama 5 tahun, namun kini ayahnya menghancurkan semuanya dalam waktu 5 menit saja. Dayal pun berkata jika saat dia menatap mata Lal, dia langsung teringat dengan seseorang bernama Ranveer. Dayal yakin jika Lal adalah anak dari Ranveer. Dayal lalu menceritakan masa lalunya. Waktu itu, dia mengenal Ranveer sebagai ajudan Maharaja. Mereka mengabdi di sebuah kerajaan. Dayal terobsesi untuk mendapatkan harta karun milik kerajaan. Dan satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan harta karun itu adalah Ranveer. Dayal mencoba mendesak Ranveer untuk mendapatkan informasi. Namun Ranveer kekeh tak mau memberitahu dan berkata jika dia akan selalu setia kepada Maharaja untuk merahasiakan keberadaan harta itu. Dayal lalu membunuh Maharaja dan mengancam Ranveer. Namun Ranveer tetap bungkam yang membuat Dayal kesal lalu membunuh Ranveer. Itulah sebabnya mengapa Dayal bersikap baik kepada Lal. Dayal meyakini jika ibu Lal masih hidup dan mengetahui semuanya. Dayal berharap akan mendapatkan informasi mengenai harta karun itu. Suatu hari, Dayal menyuruh anak buahnya untuk menculik ibu Lal. Tak lama kemudian, anak buah Dayal lalu mendatangkan Rupa. Namun, Dayal malah kesal dan berkata jika dia bukanlah ibu Lal. Dayal yakin dia masih ingat wajah ibunya Lal. Rupa kesal, lalu memarahi Dayal dan mengancamnya jika Lal akan segera datang untuk menguluti mereka semua.
Dayal berkata, jika sebelum Lal datang, dia akan membunuh Rupa. Tak lama kemudian, Lal datang. Lal bertanya, mengapa Dayal menculik ibunya, padahal Dayal sudah mengajaknya untuk berteman. Lal berkata, meskipun Rupa bukan ibu kandungnya, tapi dia selalu menganggap jika semua orang tua adalah ibunya, dan tak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Lal lalu memberi peringatan kepada Dayal dalam waktu 7 hari, agar Dayal dan antek-anteknya harus pergi meninggalkan kota ini, dan Lal akan mengeceknya di hari ke-8. Setelah Lal pergi, Silpa datang menemui Dayal dan meminta ayahnya untuk dibebaskan dari sandraannya. Dayal berkata jika Mohan akan tetap menjadi sandranya, lalu meminta Silpa untuk menjebak Lal. Di sisi lain, Lal pulang ke rumahnya, namun di sana sudah disiapkan keranda dan sebuah pesan di selembar kertas. Di sana tertulis sebuah ancaman jika Lal dan ibunya harus meninggalkan kota dalam waktu 24 jam saja. Ternyata itu ancaman dari Vicky, namun Lal tak merasa takut. Keesokan harinya, Lal masih berada di kota, lalu pergi ke kuil untuk berdoa. Tiba-tiba, Vicky dan anak buahnya datang mencoba membunuh Lal. Namun tembakan itu mengenai seorang wanita yang mencoba menyelamatkan Lal. Wanita itu bernama Vira. Lal pun mendonorkan darahnya untuk menyembuhkan Vira, karena Lal merasa jika Vira telah menyelamatkan nyawanya. Sesampainya di rumah, Lal melihat Rupa sedang menangis. Rupa menjelaskan jika dia sangat khawatir kalau terjadi sesuatu kepada Lal. Rupa memperingatkan Lal untuk berhenti melawan para pemberontak itu. Lal berkata jika dia akan berhenti melawan penjahat ketika orang-orang barbar itu berhenti melakukan kejahatan. Setelah itu, Lal mengajak Rupa untuk menjenguk Vira di rumah sakit. Namun saat mereka bertemu, Rupa mengenali Vira. Rupa teringat saat Vira menitipkan seorang anak laki-laki kepadanya. Vira pun mengingat Rupa dan menanyakan keberadaan anaknya. Rupa berkata jika Lal Badsah adalah anak kandung Vira. Suasana pun berubah menjadi haru. Namun ada cak-cak bodas yang mengetahui hal itu, lalu mengadukannya kepada Vicky. Vicky pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Vira. Namun Vicky malah disesentak oleh Dayal. Dayal menyebut Vicky si anak Oon, padahal Vicky tahu Dayal sudah lama mencari keberadaan Vira. Vicky lalu berkata jika dia akan membunuh semua anggota keluarga Lal dan akan menyingkirkan semua rintangan untuk membunuh Lal. Dayal semakin marah dan mengusir Vicky dari rumahnya. Sementara itu, Lal mengantar jenazah ibunya untuk dikremasi. Setelah itu, Lal mendatangi kediaman Vicky. Dia menghajar seluruh anak buah Vicky tanpa ampun dan membalas dendam kepada Vicky atas kematian ibunya. Tembak-tembakan dan tenggel-tenggelan pun terjadi, sampai akhirnya Vicky tewas ditembak menggunakan pistolnya sendiri. Kematian Vicky membuat Dayal murka dan berniat untuk membalas dendam kepada Lal. Namun tiba-tiba gelandangan itu masuk ke rumahnya dan terlihat ketakutan oleh air hujan. Dayal menatap gelandangan itu dan menyadari sesuatu. Dayal mengenalinya dan ternyata gelandangan itu adalah Ranveer yang tak lain ayahnya Lal. Ternyata Ranveer masih hidup dan sekarang menjadi gelandangan. Scene pun berpindah. Kini Lal mengincar Ajit untuk menjadi mangsa selanjutnya. Lal menghajar Ajit, namun Ajit ketakutan dan melarikan diri. Tiba-tiba, Lal ditahan oleh Silpa dan Balu. Silpa mengatakan jika Dayal telah menyandra ayah Lal. Lal merasa heran karena yang dia tahu jika ayahnya sudah mati. Keesokan harinya, Kiran mendapatkan sepucuk surat dari Lal. Di sana, Lal menulis jika dia akan berperang demi masa depannya. Lal berjanji jika dia memenangkan pertarungan, maka Lal akan kembali kepada Kiran dan memulai kehidupan yang baru. Kiran merasa jika pesan itu menandakan kalau Lal dalam situasi tidak baik-baik saja. Balu menjelaskan jika saat ini Dayal telah menyandra ayah Lal, dan Lal akan berjuang untuk menyelamatkan ayahnya. Kiran berkata jika dia akan membantu Lal dan mengajak Balu untuk bekerja sama. Singkat cerita, Kiran dan Balu menyamar menjadi pelayan di kediaman Ajit. Di sana, Kiran dan Balu berencana untuk mencari informasi mengenai keberadaan ayah Lal. Namun mereka malah ketahuan dan Ajit mengenali Kiran sebagai kekasih Lal.
Ajit lalu mencoba memperkosa Kiran. Namun untungnya Lal datang dan menghajar Ajit habis-habisan. Tiba-tiba Dayal datang menghentikan Lal. Lal baru menyadari jika Silpa telah menjebaknya untuk datang ke kandang Dayal. Di sana, Dayal mengajak Lal untuk menemui ayahnya. Dayal menunjukkan wujud Ranveer kepada Lal. Lal terlihat terhura bertemu ayahnya. Begitupun dengan Ranveer. Mereka berdua melepas kerinduan karena sudah berpisah sangat lama. Tak lama kemudian Dayal muncul. Dayal kembali mengingatkan Ranveer mengenai harta karun itu. Namun sampai saat ini Ranveer masih bungkam dan tak mau memberitahu Dayal mengenai keberadaan harta itu. Dayal pun kesal, lalu menyuruh anak buahnya untuk mengurung Lal beserta Ranveer. Keesokan harinya, Lal diikat di atap menara. Dayal mendesak Ranveer untuk mengatakan keberadaan harta karun itu. Ranveer pun merasa terdesak dan berniat akan memberitahu Dayal. Namun Lal menghentikannya dan melarang Ranveer agar tak memberitahukan kepada Dayal. Dayal pun melotot, lalu menembak kedua lengan Lal. Ranveer merasa tak tega, lalu bertekad untuk menunjukkan lokasi harta karun itu. Ranveer mulai bergerak meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba Ranveer berontak dan menyerang Dayal beserta anak buahnya. Ranveer lalu mengambil pistol dan menembak tali yang mengikat Lal. Beruntung, Silpa ada di sana dan membantu Ranveer menembaki para penjahat yang ada di sana. Ranveer lalu melihat Dayal melarikan diri. Ranveer menghajarnya dan membabuk Dayal. Sementara itu, Lal menghabisi sisa-sisa anak buah Dayal. Namun Lal melihat jika Silpa sedang diserang oleh Ajit. Lal lalu menolong Silpa dan membogem Ajit. Di sana, Ajit meminta ampun kepada Lal dan menyadari kesalahannya. Lal pun berhenti menghajar Ajit. Namun Silpa berkata jika Ajit adalah musuhnya, karena dia mengetahui jika Mohan telah tewas dibunuh oleh Ajit. Kini Silpa akan membalas kematian ayahnya. Silpa lalu menembak Ajit hingga modiar. Sementara itu, Ranveer masih adu jotos bersama Dayal. Ranveer lalu mengambil sebuah samurai dan siap membunuh Dayal. Namun, Dayal memohon ampun kepada Ranveer. Dayal berkata jika dia tak akan membahas mengenai harta karun itu lagi. Ranveer pun berkata jika harta karun bukanlah masalah utama, namun waktu yang telah dia lewati membuatnya kehilangan kebahagiaan bersama istri dan anaknya. Ranveer pun murka, lalu menyabetkan samurai ke arah Dayal dan menusukkannya, yang membuat Dayal tikusruk terjun dan modiar dengan tragis. Setelah itu, Lal menepati janjinya untuk kembali kepada Kiran agar memulai kehidupan yang baru. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Lal Badshah. Like jika suka ya, bye-bye.